Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai triase. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai apa itu trias atau triase, marilah kita lihat kasus yang ada di rumah sakit. Jadi ini kasusnya di dalam rumah sakit, yaitu di ruang IGD. Ada 3 orang pasien yang datang dalam waktu yang hampir bersamaan. Nah, pasien pertama yaitu laki-laki 35 tahun, keluhannya berdebar-debar. Keluhan ini disertai dengan lemas dan pusing sejak 1 jam yang lalu. Pasiennya sadar penuh dan berbicara dengan baik, komunikasi juga baik, kulitnya masih teraba hangat, dan capillary refill time-nya 2 detik, masih normal. Pasien yang kedua yaitu pasien keluhannya sesak sejak 1 hari yang lalu, namun hari ini sesaknya bertambah berat. Pasien ini memang mempunyai riwayat asma. Pasiennya masih sadar penuh, namun suaranya serak dan sulit bicara karena sesaknya. Kita punya pasien yang ketiga, yaitu pasien dengan kasus kecelakaan lalu lintas. Pasien ini nyeri, berteriak-teriak kesakitan, sampai se-IGD itu mendengar. Ternyata ada luka yang terkelupas kulitnya itu di sepanjang kaki kiri. Lukanya terkelupas, terkena aspal dan berdarah. Nah, sebagai perawat IGD, apabila Anda mendapatkan ketiga pasien ini secara bersamaan, manakah yang akan saudara tangani terlebih dahulu? Kita lihat yang mana? Ya, kita akan tangani pasien nomor 2 dulu, karena di sini ada kata kuncinya, yaitu pasien serak, suaranya serak dan sulit bicara karena sesaknya. Ini kan artinya ada gangguan pada jalan nafas. Jalan nafasnya tidak paten 100%. Apalagi kita tahu bahwa pasien mempunyai riwayat asma. Kita tahu pasien dengan asma itu yang terganggu itu adalah jalan nafasnya, di mana terdapat edem pada bronchiolusnya, terus juga ada kontriksi bronchiolusnya, ditambah lagi dengan peningkatan sekresi mukos yang banyak dan kental. Karena itu pasien ini jalan nafasnya tidak paten 100%. Bagaimana dengan kasus nomor 1? Kasus nomor 1 juga mungkin merupakan kegawatan karena pasien berdebar-debar. Ini keluhan jantung. Kita harus cek benar-benar apakah pasien mengalami takikardi yang menyebabkan penurunan tekanan darah. Tentu saja pasien perlu di EKG dengan cepat, dimonitor tanda-tanda vitalnya, dipasang IV line. Tapi di sini kita lihat bahwa pasien jalan nafasnya masih baik, masih paten, ditandai dengan berbicaranya masih bagus, masih dapat berkomunikasi dengan baik. Karena itu tingkat kegawatannya masih di bawah yang pasien nomor 2. Karena itu pada keadaan ini yang terjadi di IGD, maka kita akan memprioritaskan pasien nomor 2, kemudian nomor 1, dan kemudian nomor 3. Nah, ini merupakan salah satu contoh bagaimana kita harus melakukan triase di IGD atau dalam settingan rumah sakit. Nah, sekarang kita lihat bagaimana apabila kasus ini terjadi di luar rumah sakit atau di pre-hospital setting. Jadi kasus bencana, ini merupakan contoh kasus bencana karena ini masuk ke dalam multiple casualty, jadi kecelakaan dengan banyak korban. Jadi ada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk dan bus di jalan yang jauh dari pemukiman. Nah, Anda merupakan petugas yang pertama kali datang ke tempat kejadian. Anda mendapatkan 3 pasien. Yang pertama, pasien laki-laki dengan perdarahan hebat di tungkai atas sebelah kanan, jadi di femur kanannya. Anda sudah melakukan balut tekan dan memasang turniket. Namun perdarahan masih terlihat merembes. Anda raba nadi radialisnya ada, namun teraba lemah. Pasien yang kedua yaitu pasiennya tidak bergerak, tapi masih bernafas. Nafasnya lambat 4-6 kali per menit. Pasien tidak berespon terhadap rangsangan nyeri, berarti pasien dalam keadaan koma. Dan kita lihat ada sebuah batang besi tertancap di kepala pasien. Nah, dari keadaan klinis, memang pasien 2 ini lebih gawat daripada pasien yang nomor 1. Nah, pasien yang ketiga, pasien ini mampu melambaikan tangan kepada Anda. Berarti pasiennya sadar penuh, namun pasien tidak bisa berjalan karena kakinya mengalami nyeri. Nah, pada kasus ini, manakah yang harus kita selamatkan terlebih dahulu, mana yang harus kita evakuasi terlebih dahulu, kita antar ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Yang harus kita evakuasi pertama yaitu pasien nomor 1, bukan nomor 2. Memang dari keadaan klinis pasien nomor 2 ini lebih
berat ya, karena dalam keadaan koma dan tidak berespon terhadap nyeri. Tapi kalau kita lihat dengan frekuensi nafas yang 4-6 kali per menit disertai ada sebuah batang besi yang tertancap di kepala, maka kemungkinan pasien ini untuk bertahan hidup ketika sudah diberikan pelayanan kesehatan pun sangat kecil gitu. Karena itu kita akan mengirim terlebih dahulu pasien nomor 1. Karena pada keadaan bencana tujuannya yaitu selain kita memprioritaskan pasien berdasarkan kegawatan, juga kita lihat pasien mana yang kemungkinan untuk bertahan hidupnya itu lebih tinggi. Jadi pasien satu itu immediate merah. Jadi sudah terjadi kemungkinan tanda-tanda gangguan perfusi karena nadinya mulai teraba lemah. Tapi kita lihat apabila pendarahannya bisa ditangani dengan cepat, misalnya arteri yang terlukanya itu bisa diikat dengan cepat, kemungkinan pasien ini bisa bertahan hidupnya lebih tinggi daripada pasien yang kedua. Nah, jadi ini bisa memberi gambaran bagaimana triase itu bisa berbeda apabila kasusnya di rumah sakit, yaitu di IGD, dan kasus yang bencana atau di pre-hospital setting. Jadi apa itu triase? Triase ini berasal dari bahasa Prancis yaitu trier, yang artinya menyortir. Jadi memang triase dulunya itu pertama kalinya itu digunakan di medan perang untuk menyortir korban perang, mana yang memerlukan tindakan dan evakuasi, mana yang hanya membutuhkan perawatan di tempat. Nah, pada kondisi sekarang, triase ini merupakan salah satu fungsi terpenting dari IGD sebuah rumah sakit. Jadi triase itu adalah proses menilai atau memprioritaskan pasien berdasarkan tingkat kegawatannya. Jadi dinilai kemudian diprioritaskan berdasarkan tingkat kegawatannya. Nah, pengkajian pasien pada saat triase itu meliputi keluhan utamanya, keadaan umumnya, apakah tampak sakit berat atau sakit sedang atau sakit ringan, dan pengkajian fisik yang terfokus dan cepat. Jadi pengkajian fisik pada saat triase itu tidak menyeluruh, tapi hanya terfokus pada masalah yang dialami oleh pasiennya. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Nah, tadi sudah dibahas juga di awal dengan contoh bahwa ada dua kategori triase, yaitu triase non bencana, yaitu yang dilakukan di IGD setiap rumah sakit, dan triase yang bencana. Ada perbedaan yang mendasar di kedua triase ini, yaitu tujuannya. Pada triase non bencana, tujuan utama itu adalah memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi setiap pasien sesuai dengan tingkat kegawatannya. Tapi pada triase yang bencana atau kejadian kecelakaan dengan multiple casualty dengan korban yang banyak, maka tujuan triase itu adalah untuk memberikan pelayanan atau tindakan yang paling efektif untuk dapat menolong korban yang sebanyak-banyaknya. Karena itu pada keadaan bencana, kita prioritaskan memang pasien yang gawat, yang immediate, yang kategorinya merah, tapi kemungkinan pasien bertahan hidup juga tinggi. Seperti itu. Nah, ini akan kita bahas dulu sedikit mengenai sistem atau salah satu cara triase yang paling sering digunakan di IGD, terutama di IGD rumah sakit di Indonesia. Jadi itu tujuannya tadi mengidentifikasi pasien yang membutuhkan penanganan segera, menentukan area perawatan yang sesuai dengan kondisi pasien. Misalnya kita lihat di beberapa rumah sakit itu kalau misalnya pernah ke IGD ada kan yang lantainya di cat merah, itu berarti itu area resusitasi atau area-area pasien yang tingkat kegawatannya nomor 1 atau prioritas 1. Ada yang kuning, hijau atau sistem lainnya. Nah, tujuan triase di IGD selain tadi menyortir terus mengkategorikan pasien itu juga untuk memfasilitasi kelancaran pasien di IGD sehingga pasien tidak bertumpuk di IGD. Nah, ini merupakan salah satu sistem, jadi sistem triase yang digunakan atau metode triase yang digunakan di IGD ini banyak sekali macamnya, banyak sekali yang digunakan di seluruh dunia. Misalnya kita dengar pernah ada, maksudnya kita dengar ada sistem triase dengan Australasian Triage Scale atau ATS system. Ada juga yang menggunakan ESI atau Emergency Severity Index. Ada juga yang menggunakan Manchester Triage Scale, terus Canadian Acuity Scale. Nah, itu metode-metode triase yang sudah
tervalidasi dan digunakan di seluruh rumah sakit yang ada di dunia. Nah, sekarang kita akan bahas salah satu sistem atau metode triase yang menggunakan 3 kategori prioritas. Yang pertama yaitu P1 atau prioritas 1. Ini emergency atau merah. Kriterianya yaitu pasien datang dengan keadaan yang mengancam jiwa. Pada saat itu dia datang dengan mengancam jiwa atau kecacatan. Jadi ada immediately life or limb threatening. Jadi kecacatan yang permanen apabila tidak ditangani segera. Nah, pada pasien ini kapan waktu untuk reassessment atau pengkajian ulang, yaitu secara terus-menerus. Jadi pasien harus dimonitor terus-menerus. Contohnya yang bagaimana? Yaitu yang pertama, pasien datang dengan tentu saja dengan cardiac arrest, ini prioritasnya nomor 1. Terus pasien dengan sesak yang berat, pasien dengan luka bakar yang mayor, yaitu luka bakar yang derajat 2 ke atas dengan luas luka bakar lebih dari 25% dari total body surface area. Terus pasien yang datang dengan trauma berat, atau pasien yang datang dengan perdarahan yang masif dan tidak terkontrol. Status epileptikus juga masuk ke prioritas nomor 1. Nah, ini yang digunakan di IGD. Nah, yang kedua yaitu kategori 2 atau urgent atau P2, biasanya ditandai dengan warna kuning, yaitu pasien memang membutuhkan penanganan segera, namun jika penanganan itu ditunda beberapa jam, 1-2 jam, itu tidak akan menyebabkan kehilangan nyawa atau kecacatan yang permanen. Nah, pasien ini contohnya adalah pasien yang datang dengan abdominal pain, tapi kita harus hati-hati, abdominal pain-nya yang bukan cardiac complaint. Jadi, apalagi sekarang banyak terutama wanita yang datang dengan keluhan sakit perut, nyeri ulu hati. Ternyata ketika di EKG terdapat ST elevasi atau ST depresi, atau ternyata itu adalah keluhan dari sindrom koroner akut. Jadi abdominal pain yang jelas yang bukan merupakan, yang tidak ada hubungannya dengan cardiac complaint. Pasien dengan multiple fracture yang tidak mengalami perdarahan, itu juga merupakan prioritas nomor 2. Batu ginjal, laserasi, itu juga merupakan prioritas nomor 2. Nah, ini rekomendasi untuk di reassessment itu atau dikaji ulang itu adalah setiap 30 menit. Yang ketiga yaitu prioritas 3 atau P3, ini non-urgent. Jadi memang pasien ini membutuhkan penanganan, tapi time itu is not a critical factor. Jadi mau ditangani ditunda berapa jam pun ini tidak akan menyebabkan penurunan kondisi pasien. Nah, contoh kasusnya yaitu pasien dengan gatal-gatal yang bukan alergi berat, terus pasien datang dengan kronik sakit kepala yang kronik, yang tentu saja tidak ada tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial seperti muntah, tidak disertai muntah, tidak disertai penurunan kesadaran, tentu saja ini masuk ke dalam prioritas 3. Contoh lain yaitu pasien dengan terkilir atau pasien dengan keluhan flu. Nah, untuk waktu direkomendasikan untuk diakses lagi pasien ini adalah setiap 1-2 jam. Ini merupakan salah satu contoh sistem atau metode triase yang digunakan di setting intrahospital, yaitu di IGD setiap rumah sakit.